Selamat pagi anak-anak Miss, apa kabarnya hari ini? Miss Yani harap semuanya tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, video kali ini kita akan belajar mengenai PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Miss Yani akan berikan video mengenai penjelasan materi kita pada hari ini. Let's check video. Adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat yaitu berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil atau jujur dan adil. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Judul berikutnya, akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu hal. Contoh perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Contoh yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Akibat yang ditimbulkan dengan membuang sampah sembarangan yaitu aliran sungai dan selokan menjadi tersumbat. Contoh tidak menjaga kebersihan lainnya yaitu membiarkan tumpukan sampah di pinggir jalan. Akibatnya yaitu menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Di sini terlihat sampah sedang menumpuk. Sampah yang menumpuk harus kita bersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh hasil dari sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di masyarakat. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari wabah penyakit. Yang ketiga, timbulnya rasa kepedulian antar sesama. Yang keempat, kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh tanggung jawab di rumah yaitu membantu pekerjaan orang tua. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang ketiga, mau melaksanakan aturan yang baik yang ada di rumah.
Contoh tanggung jawab di sekolah, yang pertama, ikut menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah. Contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat, yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ikut menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan Siskamling. Yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia tentu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan siswa di sekolah. Yang pertama adalah hak. Hak merupakan sesuatu hal yang kita terima sejak kita masih di dalam kandungan. Contoh hak kita sebagai warga masyarakat yaitu memperoleh udara yang bersih. Contoh hak sebagai siswa di sekolah yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus kita kerjakan dengan secara sungguh-sungguh. Contoh kewajiban warga masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kewajiban yang harus dilakukan siswa di sekolah yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap berani dalam melaksanakan tugas dan mau menerima akibat dari tugas yang sudah dilakukan. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab sebagai siswa di sekolah yaitu melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kegiatan apa yang sedang dilakukan warga? Warga sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti. Kewajiban yang harus mereka lakukan saat kerja bakti yaitu membersihkan lingkungan. Tanggung jawab yang harus mereka laksanakan yaitu membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Hak yang mereka terima yaitu lingkungan menjadi bersih dan indah, serta terhindar dari penyakit. Kegiatan apa yang sedang dilakukan warga? Warga sedang melakukan musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Kewajiban yang harus mereka lakukan saat mengikuti kegiatan musyawarah dengan tertib. Tanggung jawab yang harus mereka lakukan yaitu menghargai pendapat orang lain dan mau menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Hak yang mereka peroleh yaitu mereka dapat mengajukan pendapat. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah, kita tentu mendengar pendapat yang berbeda-beda, bahkan kadang banyak yang saling bertentangan. Oleh karena itu, kegiatan musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Di sini terlihat warga sedang melakukan musyawarah. Nilai-nilai penting dalam kegiatan musyawarah yaitu yang pertama, kebersamaan. Mereka berkumpul bersama untuk melakukan musyawarah. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Mereka bebas untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Kita harus menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, persamaan hak dan berjiwa besar. Yang kelima, lapang dada menerima hasil musyawarah. Yang keenam, tanggung jawab untuk melaksanakan musyawarah. Nah, demikianlah video materi kita pada hari ini. Anak-anak Miss
boleh mencatat ataupun merangkum isi dari video tersebut. Selanjutnya, Miss Yani akan kirimkan tugas melalui grup. Dan anak-anak Miss juga nanti silahkan kirimkan tugasnya melalui link yang akan Miss Yani bagikan di grup. Dan sampai jumpa. Terima kasih.